sampah itu kan sesuatu yang harus disingkirkan, ya, sesuatu yang harus diolah, dikelola, ya. Karena kalau tidak demikian, ya itu dampaknya besar. Kalau kotor katanya camat sama lurahnya saya ganti. Dikasih bendera hitam. Iya, ganti bendera hitam dan digantinya katanya. Ya. Banyak orang yang mau jadi camat katanya. Ya, terus. Sampah sekarang ini menjadi masalah itu karena kekurangmampuan kita di dalam mengelolanya. Nah, kami mau sampah ini diolah, targetnya sekian, yang jadi kompos sekian, yang diolah sekian, yang ditimbun sekian. Nah, silakan olah. Apakah dia kecil atau gorong-gorongnya tersumbat atau ada sampah? Kami menemukan 375 titik masalah. Ya, kalau honor RT RW berapa sih sekarang? Saya kira sekitar itu juga ya. Honor RT RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi kita di acara Cakap Lepas. Pemirsa, 2-3 hari ini Pekanbaru sangat diriuhkan. Kenapa sangat diriuhkan 2-3 hari ini? Khususnya bagi masyarakat Pekanbaru ya. Karena beberapa hari ini sampah bertebaran di mana-mana, ya kan? Seolah-olah kota Pekanbaru ini tidak ada yang mengurusnya. Padahal pemerintahan ada di sini, segala pejabat tingkat 1, pejabat manapun tinggal di Pekanbaru. Tapi seolah-olah tidak ada yang mengurus sampah itu. Sampai hari ini sampai pagi ini, saat ini, berpuluh masuk WA sama kami, tolong ini dibicarakan, ya kan? Dan kami tadi pagi rapat mendadak redaksi, siapa sumber yang tepat berbicara masalah ini. Beliau adalah orang Riau, SD di Dumai, SMP di Dumai, SMA di Dumai, S1-nya di Institut Teknologi Bandung, jurusannya Teknik Sipil. S2 beliau ini di S2 dan S3 beliau ini di Amerika. Di Amerika S2 S3-nya jurusan juga Teknik Sipil di Utah State. Dan beliau ini profesi adalah seorang akademisi, dosen. Dan hampir 20 tahun beliau ini mengajar tentang urban planning, ya kan, perencanaan kota, transportasi dan lingkungan. Beliau adalah Dr. Iksan. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria ya? Alhamdulillah. Semangat. Saya suka lihat-lihat Pak Dokter ini hobi sekali olahraga. Lari ya? Lari ya. Jadi ya saya lihat di media sosial suka lari, suka melihat got-got nampak saya, ya kan? Tuntutan profesi. Oh, profesi ya? Ya, karena dosen juga ya bidang itu. Bidang ini. Jadi Pak Dr. Iksan, inilah. Jadi kenapa kami tadi mendadak rapat redaksi, ya kan? Kami betul-betul ingin ini dibicarakan. Tapi ini dibicarakan ya secara fair, ya kan? Secara akademik juga, ya kan? Gimana Pak Dr. Iksan melihat? Apa Pak Dr. Iksan merasakan, tinggal di Pekanbaru kan? Ya, Pekanbaru. Merasakan juga dampak sampah ini 2-3 hari ini. Iya. Jadi karena putus kontrak ini. Gimana? Yang sampah itu kan paling gampang kelihatannya ya. Karena sehari saja ya tidak diangkut, ya itu kan sudah nampak ya tumpukannya itu. Kira-kira 1 kakak itu mungkin 5 kilo ya, paling kecil ya. Iya, kalau per hari ya. 5 kilo ya, kali kan berapa kakak saat Pekanbaru ini. Sempat 3 hari nggak terangkat. Berapa ribu ton itu ya. Terus Pak Iksan. Dan sampah kan sebetulnya bukan hanya tumpukannya, ya, tapi dia juga menimbulkan bau ya, juga, penyakit ya. Belum lagi nanti kalau misalnya dia bertebaran kemana-mana, menyumbat saluran ya, dan seterusnya. Tapi yang jelas sampah itu kan sesuatu yang harus disingkirkan, ya, sesuatu yang harus diolah, dikelola. Ya, karena kalau tidak demikian, ya itu dampaknya besar. Ya, jadi kalau kita lihat hari ini kan orang-orang itu seharusnya menganggap sampah itu
bukan sebagaimana kita melihat sampah dulu harus dienyahkan ya, tapi yang penting itu kan pengelolaannya. Ya, kalau dia tidak ada kelola, ya maka dampak-dampaknya akan banyak kepada kita. Jadi kalau tahapannya kan sampah itu mestinya ya, mulai dari awal, Bang Jul ya, itu kan mulai dari dihasilkan sampah itu, ya, itu kan mesti ada pemisahannya ya, kita bicara yang ideal ya, dipisahkan yang mana yang masih bisa dipakai, yang mana yang dijadikan kompos, mana yang didaur ulang. Nah itu tahap pertama. Kemudian yang kedua masuk kepada pembuangannya. Nah kalau ini kan bisa, kalau rumah tangga itu kan ditaruh di depan rumah, ya, kemudian dikumpulkan. Apa pembuangan itu maksudnya TPA? Wah, belum terakhir tuh. Ya. Terakhir kita bicara prosesnya dulu ini ya. Jadi dikumpulkan di depan rumah, diangkut secara periodik. Nah, pengangkutan ini ya itu sebetulnya menempati biaya yang paling besar ya, pengangkutan ya saat ini. Transportasi ya pengangkutannya. Nah, setelah dia diangkut ya, kemudian barulah sampai nanti kalau yang tahap berikutnya itu sebetulnya ada TPST ya, tempat pengolahan sampah terpadu. Nah ini kita belum ke TPA nih. Ya, jadi di sana mana yang masih bisa didaur ulang itu dikelola lagi. Nah yang tidak bisa sama sekali diolah, baru itu dibuang ke TPA. Nah, ini pun yang di TPA ini pun ya, itu menurut perkembangan yang terakhir ini itu masih bisa dimanfaatkan untuk PLTSA. Ada teknologinya listrik, ya. Tenaga sampah. Ada teknologinya. Ada teknologinya. Jadi sampah itu dibakar, panasnya itu digunakan nanti untuk memutar turbin. Hasilnya listrik. Hasilnya listrik. Di Surabaya, Bang Jul. Itu Surabaya siapa nih? Zaman Risma apa zaman? Ini, iya, zaman Risma yang pokoknya yang dalam 2 tahun ini. Yang itu mereka dari PLTSA-nya itu sudah menghasilkan 2 megawatt. Nah, biayanya besar, tahu nggak kira-kira? Oh, saya enggak mengerti betul ya. Tapi yang jelas itu visible dan mereka mau mengembangkan itu menjadi 11 mega. Dari sampah. Dari sampah. Nah, dari targetnya apa? Targetnya itu mereka TPA-nya itu enggak besar-besar. Karena apa? Semua sampah itu nanti akan dibakar habis. Nah, jadi TPA yang besar itu mau dijadikan taman. Karena sampah-sampah yang lama pun yang tidak terurai itu mau jadikan bahan bakar untuk PLTSA itu. Nah, seperti itu ya apanya ya. Jadi kalau sampah sekarang ini menjadi masalah itu karena kekurang mampuan kita di dalam mengelolanya. Nah, ini nanti permasalahan manajemen, permasalahan prioritas, ya, masalah-masalah teknis. Saya kira begitu ya kalau kita mau melihat. Nah, gini Pak Dr. Ihsan, ini sekarang kita bukan cari salah benarnya ya kan. Anggaran ada, ya kan, kira-kira lah, ya kan, ini secara teori yang bodoh-bodoh aja lah, ya kan. Kira-kira putusnya kontrak sampah ini kan harusnya tidak perlu terjadi, betul nggak? Nggak perlu terjadi kan? Masa pemerintah nggak tahu sih tanggal akhir tahun ini putus? Tidak di awal-awal diadakan kontrak, ya kan? Dananya sudah ada. Ada, mestinya. Ya kan, di APBD pasti sudah ada lah. Udah ketok palu lagi 2021 kan. Nah ini tentu banyak jadi tanda tanya masyarakat. Why? Kok beginilah manajemen pemerintahan itu ya kan? Saya paling banyak dapat WA nih sama orang ya kan. Harusnya nggak perlu terjadi ya kan? Sebelumnya sudah diantisipasi lah kontrak, ya kan? Duit apa? Tidak perlu ada kekosongan macam sekarang, riuh macam sekarang ya. Kira-kira Pak Dokter gimana tanggapan situasi gitu? Iya. Kalau masalah teknis betul tentang perbedaan kontrak itu saya tidak paham ya Pak Jul ya. Tapi sebetulnya kan kalau memang direncanakan 2021 pengangkutan sampah itu diperbarui lagi kontraknya. Nah, karena kemarin kan 3 tahun kalau tidak salah ya. Kemarin kan 3 tahun. Nah ini kan perbarui kontraknya itu kan sudah ada antisipasi. Tank 1 Januari 2021 harus dikelola oleh kontraktor baru ya, atau kontraktor siapapun ya dia di situ. Nah ini kan
untuk bisa mendapatkan pemenangnya supaya bisa jalan itu kan tendernya harus sebelumnya 2 bulan sebelumnya, dan itu kan di dalam sistem pemerintahan kita bisa. Ya. Nah, bukan saya kira, harus ditunggukan disahkan dulu, orang udah jelas anggarannya ada. Sudah jelas. Nah, saya kira ini mungkin seleknya di sini ya barangkali. Saya tidak tahu persis seperti apa, tapi saya kira itu harusnya udah bisa diantisipasi. Betul. Jadi berapa lama untuk mengatur tender, lelang segala macam? Sebulan lah anggap ya kan? Ditarik surut ke belakang, bisa. Dan itu di Jakarta itu kan tender-tendernya di bulan November Desember. Ya, beberapa daerah kita lihat. Kementerian sekarang November Desember lelangnya. Ya, jadi padahal pelaksananya tahun akan datang kan. Ya, nah sekarang ini kan kalau misalnya diputuskan sekarang, ini sampah ini kan nggak bisa ditunggu, orang nggak bisa disuruh simpan sampahnya di rumah, kan nggak bisa. Simpan seminggu, tunggu tender siap gitu. Ya nggak mungkin kan. Nah, jadi saya kira ini antisipasinya saya nggak tahu persis ya, kita nggak tahu seperti apa. Tapi mungkin perlu ada penjelasan saya kira dari pemerintah. Dan ini ya kalau saya melihat ya Pak Dokter ya, dan ini kalau saya pribadi ya, saya menyalahkan pengawasan dari pimpinan yang tidak ada, ya kan. Dan saya tidak akan menyalahkan ya kepala dinasnya ini, tapi kontrol pengawas itu kan pimpinan. Apapun kelakuan dinas kan pasti pimpinan juga yang kena ya. Kok nggak diingatkan dari awal? Ya bisa aja. Sistem yang lain juga bisa. Di multi-years kan bisa juga. Pak Pir habis 2020 Pak. Dari kemarin ini multi-year sampai tanggal 2022 ya kan. Multi-year nggak mikir lagi kan. Ya seperti Pak Dokter bilang tadi sampah ini kan nggak bisa ditunggu Pak. Nggak mungkin tunggu. Nggak bisa ya kan. Nunggu tender selesai kalian simpan aja lah ya. Gini lagi Pak Ihsan. Sekarang Pak Ihsan kan sebagai akademisi, berarti kan Pak Ihsan sudah melihat lah, ya kan, dan sudah lama tinggal di Pekanbaru, walaupun dari Dumai ya kan, sudah menjadi tenaga pengajar bidang perkotaan lagi ya, bidang lingkungan, ya kan. Nah, berarti sudah merasakan lah wali kota sebelumnya. Gimana Pak Ihsan melihat? Ya, kita nggak jauh-jauh lah perbandingannya. Yang digantikan wali kota sekarang aja lah, Pak Herman dengan Pak Pir ini gimana sistemnya, apanya? Nah, bisa nggak Pak? Ya mungkin untuk perbandingan ya Pak Jul ya. Saya tahun 2003 itu pada waktu itu kan sempat menjadi staf ahlinya Pak Herman. Staf ahli wali kota. Ya. Bidang apa Pak? Saya kebetulan bidang infrastruktur. Infrastruktur ya, staf ahli beliau ya. Beberapa kan dosen kan waktu itu kan masih bisa. Kita dari nyambi ya, masih bisa. Kalau sekarang kan harus dari birokrat kan. Jadi waktu itu kami mendapat tugas itu untuk menyusun juklak, juklak pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Nah itu dalam juklak itu diatur. Jadi tidak semata-mata tanggung jawab dinas kebersihan. Bentuknya apa tuh, perwaku? Perwaku, ya. Tadi dibagi. Dibagi itu, ya misalnya kalau jalan-jalan utama itu dinas kebersihan dalam protokol. Yang punya punya armada, punya apa, tanggung jawab juga ya. Jadi makanya jalan Sudirman, jalan apa tuh beres kan, ya karena itu harus serius ya karena itu wajah kota. Kota, itu dinas kebersihan. Kemudian kalau pasar itu dinas pasar. Jadi dinas pasar punya truk sendiri, dia mengelola sampah pasar, dia buang sendiri. Kemudian di sekolah-sekolah itu dinas pendidikan, Dispora pada waktu itu. Kemudian kalau lingkungan perumahan, perumahan kecamatan, kelurahan. Nah itu dibagi dia. Ya jadi kecamatan-kecamatan yang ramai seperti Tampan itu disediakan armada yang besar, truk-truknya. Beda dengan Sahel. Kalau Sahel pick-up yang kecil aja cukup. Nah itu dihitung, kami menghitung bebannya itu. Retribusinya juga kami hitung semua pada itu. Jadi detail. Sehingga masing-masing camat ini dia bertanggung jawab terhadap sampah di lingkungan pemukimannya, lingkungan warganya. Kalau ada sampah, Pak Reman pada waktu itu negur camatnya. Ya ini kenapa nih tempat kalian? Saya pernah baca juga di media Pak. Kalau kotor katanya camat sama lurahnya saya ganti. Dikasih bendera hitam. Iya, kasih bendera hitam dan digantinya katanya. Banyak orang yang mau jadi camat katanya. Terus. Jadi menurut saya hal seperti itu sebetulnya bagus juga ya. Pada waktu itu memang
sampah ini tidak dikontrakkan pengangkutannya, ya, tapi dikelola oleh tadi ya, dibagi ya, tanggung jawabnya itu dibagi sehingga dia tidak numpuk. Ya, dinas-dinas pendidikan. Ya, sesuai dengan sumber sampahnya. Dan itu saya lihat itu pengawasan dari pemerintah itu kalau instansi yang mengelola itu lebih mudah. Kenapa? Karena kan Pak Wali, Pak Herman, Pak Wiranto itu langsung negur dinasnya. Dan pasukan kuning itu bisa juga mudah menegurnya. Nah, kalau bandingkan dengan sekarang misalnya. Sekarang gimana? Kalau secara anu lah. Iya, kalau sekarang kan yang sampah itu dibagi ya. Dibagikan area 1, area 2 ya, zona itu ya. Nah, itu. Dikontrakkan ya? Tapi dikontrakkan. Nah, ya kalau dikontrakkan ini, yang dikontrakkan itu kan kalau saya lihat itu tonasenya. Kenapa tuh? Jumlah sampah yang diangkut. Tapi saya tidak tahu apakah diatur juga ya dari titik-titik mana sampah itu diangkut. Ya. Bisa tahu bedanya nggak? Kalau kita cuma mengangkut sampah, kalau saya jadi kontraktor, kalau tidak ditetapkan dari mana saja harus diangkut, saya cari sampah yang gemuk-gemuk aja. Yang cepat saya ngangkutnya, memenuhi target tonasenya, store ke sana, selesai. Menguntungkan lagi ya, bukan kontraktornya enggak ya? Ya. Kami pernah Pak Jul di Unri itu, ya. Kita kan punya TPA ya, TPA ada mini. TPA mini ya. Kebetulan kita dan kawan-kawan yang mengelola di sana. Ya. Itu kontraktor ini ngambil sampah di sana, ngeduk aja, taruhkan ke truknya, dibawa ke sana di store. Ke TPA besarnya. Iya, TPA besar. Lah kami bilang, lah sampah kami nggak perlu diangkut, kami udah ngelola sendiri. Kalau mau pungut dari bak-bak sampah kami, itu bagus. Tapi kalau di sini kami nggak perlu. Tapi karena itu yang cara yang mudah untuk mengambil tonase sampahnya, nah itu kan menurut saya itu nggak fair. Kontraktor yang seperti itu nggak fair menurut saya. Ya. Harusnya secara keilmuan gimana? Nah seharusnya kan itu kan dibuat target. Ini sampahnya ada untuk zona 1 misalnya ada 200 titik. Titiknya di sini, Anda harus jemput di titik itu dan di titik itu harus bersih. Nah, gitu. Ya. Areal itu harus bersih, titiknya udah ditetapkan. Sehingga kontraktor ini itu bukan hanya bertanggung jawab tonasenya, tapi juga bertanggung jawab membersihkan kawasannya. Jadi kawasan itu bersih. Kalau enggak itu setiap kali orang membuang sampah di titik mana, dia nggak peduli itu. Kami jelas sudah memenuhi target. Nah, saya kira itu menurut saya yang harus diatur ya. Terus apa lagi? Dan kalau kita berurusan dengan kontraktor, itu kita harus detail, harus menjelimet dan harus ada pengawasan. Karena kalau tidak diawasi, ya, sedangkan diawasi saja, ya. Saya kontraktor kan saya mau dapat untung besar. Kalau di oke kan dan cair, udah selesai urusan saya kan. Nah, pelayanan tanggung jawabnya seperti apa? Ada apa-apa juga yang dibantai masyarakat wali kotanya. Ya, menurut saya itu yang jadi masalah ya. Kalau kita dengan kontraktor harus detail, harus diawasi. Kemudian itemnya tuh memang kita maunya apa sih kota ini? Jelas, mau bersih atau mau ngejar tonasenya saja? Kalau saya mau bersih. Tonase itu akibatnya. Karena dia bersih, maka tonasenya jadi banyak. Tapi bukan tonasenya banyak, tapi tidak bersih. Saya kira itu mungkin harus didetailkan ya. Mungkin harus lebih hati-hati lah nanti untuk yang kedepannya saya kira kontraknya masih harus seperti itu. Kalau enggak nanti berulang lagi. Tapi ini sudah berulang berapa tahun Pak begini? Ya kan? Saya sampai tahun kemarin, tahun apa itu, sampai di rumah Pak Wali Kota dicampakkan orang apa? Ya udah kontraktor juga kan? Udah diswastakan juga. Saya nggak tahu ya seperti apa ya pengawasannya. Saya kira itu menjadi catatan ya. Menjadi catatan. Itu. Berarti udah 2 nih, ya kan? Terus. Dan memang kalau petugas di lapangan itu yang mengumpulkan sampah dari kontraktor itu kan nggak bisa ditegur langsung. Yang nunggunya kan perusahaan, karena bayar kan perusahaan. Ya, lah kita lebih takut sama perusahaan. Iya, tapi kalau misalnya pasukan kuning, nah itu kan langsung. Nah, kita bisa langsung misalnya kepala dinasnya bisa langsung. Nah, itu zaman Pak Herman itu enak, itu lebih mudah mereka ngaturnya. Tapi memang ada plus minus lah ya. Sebetulnya kalau kontraktor ini bisa detail, pengawasan detail, pemerintah kota bisa enak, bisa enjoy dia. Tapi kan sistem ini belum jalan.
Nah, di mana seleknya pengawasannya atau item-itemnya itu, kemudian denda-dendanya, ya, dan segala macam. Nah ini kan kalau ketat ya, nah itu bisa. Tapi saya lihat pengalaman, Bang Jol, di Surabaya ya. Saya masih melihat Surabaya itu pengelolaan sampahnya. Diswastanisasikan juga? Beda dengan kita. Kalau di Surabaya, pengangkutannya itu masih Pemda. Tapi pengelolaan di sampahnya, di TPA-nya, di TPST-nya itu yang swasta. Itu yang dikontrakkan. Nah itu tenaganya ya swasta kan perusahaan. Bukan tenaga tukang sapu. Itu pemerintah. Pemerintah ya. Sama transportasinya di Surabaya. Pengangkutan pemerintah daerah. Ya, sama tukang sapu. Pengangkutan tukang sapu itu pemerintah daerah. Tapi pengelolaan di TPA, di TPST tadi, udah sampah diantar nih, itu kan dikelola. Nah itu yang mereka kontrakkan. Itu saya lupa ya, seratusan miliar juga. Ya. Termasuk sampai jadi listrik tadi ya? Nah itu swasta yang ngolah. Ya, karena apa? Karena itu lebih mudah ngukurnya. Ya. Lebih mudah ngukurnya. Kenapa enggak Pemko ini studi banding aja ke sana? Enggak perlu ke Amerika, kemana-mana. Terus. Mungkin apa pertimbangannya kita nggak tahu ya. Tapi menurut saya itu lebih menarik ya, lebih mudah. Kenapa? Karena di Surabaya itu sampahnya tuh memang diolah, ya, diolah. Jadi yang mana yang jadi kompos, yang mana yang tidak bisa diolah lagi, yang mana yang masih bisa dipakai. Kemudian dia kan bahkan sampai bisa menghasilkan listrik ya, 2 mega sekarang targetnya tahun depan atau tahun depannya lagi itu jadi 11 mega. Nah itu ya, jadi barangkali bisa belajar di sana. Dan satu lagi yang mesti diingat, Bu Risma tuh pernah bilang, permasalahan sampah yang paling besar biayanya adalah pengangkutan, dan mereka berhasil mengurangi volume sampah yang diangkut. Kenapa? Dari awal mereka sudah pilah. Nah mereka punya bank sampah 200-an, 250 atau berapa bank sampah di kelurahan, di RW. Nah itu dari situ sampah itu udah mulai dipilah. Ya, enggak semua diangkut. Ya, yang dari kompos, yang bisa diurai, dikelola lagi, ya, sehingga yang diangkut itu menjadi minimal. Bayangkan, dia sebelumnya 1.400 ton per hari, sampah Surabaya. Setelah pengelolaan 5 tahun, itu menjadi 1.100 ton yang diangkut. Ya, jadi 300 ton itu bisa mereka kurangi berapa persen itu? Ya, 25%, 20% yang bisa dikurangi. Pengangkutannya karena apa? Karena volume sampah yang angkut berkurang karena mereka memilah prosesnya itu dari awal. Masyarakat ditumbuhkan, pemberdayaan masyarakat. Satu bank sampah itu, Bang Jul, lingkup 1 RT, ya, itu bisa mereka menghasilkan bersihnya 2 juta per tahun. Dapat bersih, duit ya? lagi? Ya, untungnya ya. Dapat duit lagi ya? Kalau yang gaji-gaji yang lain itu impas artinya kan? Ini bukan impasnya. Untungnya 2 juta, artinya itulah yang menjadi hiburan bagi mereka. Kalau pekerja-pekerja itu udah dibayar tuh, udah jelas. Dari bank sampah itu, coba bayangkan. Nah, pemberdayaan itu. Nah, kita masih melihat sampah itu jadi masalah kan? Nah, tapi mereka punya bank sampah itu 250 itu punya anggota 50 per satu bank sampah itu. Nah itulah yang mereka menggerakkan itu, ngumpulin sampah. Enggak, ini begini Pak Ihsan ya. Saya ya, kita ini kan pembaca aktif ya. Saya pernah membaca ya Pemko ini studi banding ke Jepang masalah sampah ya kan. Nyatanya di tempat kita sendiri bagus ya pengelolaan sampahnya Bu Risma itu ya, di Surabaya masih ya. Bagus. Sayang dia jadi menteri Pak. Kalau enggak kita pinjam sebentar 3 bulan untuk menyelesaikan sampah di Pekanbaru nih ya kan Bu Risma tuh. Kalau saya kira kita keroyok rame-rame sampah ini bisa nih. Bisa. Jadi saya 6 bulan yang lalu memang saya ke Surabaya. Memang berubah lah Surabaya. Waktu kuliah saya sering ya, tapi saya lihat memang bersih lah sekarang. Padahal penduduknya lebih padat loh daripada kita ya kan. 3 kali Pekanbaru. 3 kali Pekanbaru. Tapi bisa begitu bersih ya kan, bisa begitu Sudah tuh ini Pak Ihsan ya, Pak Dr. Ihsan, kira-kira secara akademisi lah, yang idealnya cara pengelolaan sampah nih ya, kalau kita lihat Pak Herman, lihat ya pemimpin sekarang ya Pak Firdaus ya kan, dikontrakkan di ini, lihat Bu Risma, paling bagus tuh apa gitu untuk ke depan ini kira-kira? Ya, sebetulnya tergantung kondisi, pertama kondisi keuangan kita, ya, kemudian kondisi
permasalahan sampah kita di mana sih? Gitu. Ya. Kalau saya lihat Pekanbaru ini bermasalah, ya itu dari hulu sampai hilirnya menurut saya ya harus dibenahi ya. Masalah semua berarti? Nah, artinya dari ya, hulu sama hilir apa? Kalau kita bilang, contohnya apa? Kalau dari kita hulu, bilang, ya. Kalau kita bilang hulu ya, hulu itu kan mulai dari masyarakat. Ya. Masyarakat kesadaran kita kan sampah gelondongan aja kita taruh depan rumah, artinya kan itu masalah. Harusnya kan sampah kita pilah. Ya, kemudian berarti masyarakat ikut salah juga lah ya. Oke. Ya, kita akui juga lah ya. Kita juga masyarakat. Jangan nyalain pemerintah aja ya. Oke. Ya. Nah, terus apa dari hulu? Tapi itu kan mesti ada sistem yang mengaturnya. Ya, artinya ada sosialisasi. Bapak-bapak buang sampah itu kita misalnya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali diangkatnya. RT RW lah tuh ya. Iya, nanti diangkatnya jam sekian. Boleh naruh sampahnya jam sekian hari apa. Nah itu kan mesti diatur. Kalau enggak itu kan nanti kita taruh sampah lalat kemana-mana, diangkut 1 minggu misalnya. Jadi artinya model seperti itu. Penyuluhan-penyuluhan ya, bank-bank sampah kita kan masih belum. Nah, jadi itu masalah di hulu. Ya. Nah masalah di tengah pengangkutan. Ya, armada kita seperti apa? Ya, tapi memang saya lihat kalau Pekanbaru ini kan alasannya dikontrakkan dan nggak mau repot ngurus armada. Ya, armadanya sudah tua dan segala macam. Ya, mungkin itu pertimbangan yang lain ya. Ya, tapi yang jelas ini bermasalah nih di pengangkutan kan, di tengahnya. Padahal itu penting ya. Ya. Di hilir juga demikian. Nah, TPA kita kan masalah juga. Kenapa TPA kita? TPA kita coba lihat di sana sampahnya seperti apa diolahnya. Ya, alatnya rusak, kemudian seharusnya kan sistem yang sekarang ini nggak boleh lagi sampah datang di open dumping ya, di longgo di situ diratakan itu nggak boleh lagi sekarang. Sekarang harus sanitary landfill namanya. Nah, sanitary landfill itu sampah datang diratakan timbun dengan tanah supaya nggak nyebar itunya, lalat-lalatnya nggak bisa nyebar dengan tanah. Kemudian udah padat bersih kan, nah, tumpuk sampah baru lagi, ratakan lagi, timbun tanah lagi. Jadi itu per blok dibuat. Nggak kayak sekarang kan kita ngeliat sampah di mana sih, saya nggak tahu. Muara Pajar. Muara Pajar. Saya orang Pandau. Terus Kujung. Ya. Sekarang kan sampah semuanya jadi lautan sampah kan, mestinya nggak gitu dia. Ya, jadi sampah ditumpuk 1 blok, setelah selesai di situ timbun tanah, rapi. Surabaya malah jadi listrik ya. Dari listrik. Ya. Terus? Nah. Air kotornya, air lindi namanya, itu dimasukkan ke bak penampungan. Ya, sebelum nggak boleh dibuang langsung. Ya, kemudian air itu dinetralkan, diolah, sehingga nanti udah keluar dia jadi lebih bersih, layak dia masuk ke sungai, ke anak sungai, ke parit. Nah, kita bermasalah, ya, sehingga truk-truk masuk ke sana, bau, lalat segala macam itu kan. Nah, jadi dari hulu sampai ke hilir, ya. Itu memang kita ya kita harus kita akui ya, kita masih kurang lah ya. Nah, ini kan perlu pembenahan ya, saya kira bertahap bisa ya, bertahap. Berarti ya. Benahnya kalau dari ulur sama hilir itu ya dari masyarakat, pemerintah, pengangkutan juga, ya sampai definisinya. Ya, definisi. Masyarakat juga harus aktif juga iya dong, ya. Iya. Jangan manja-manja juga ya kan. Ya, banyak yang bisa dihemat kalau kita dari masyarakat dari titik awalnya dari hulunya ini ya itu bisa mengelola sampah sendiri. Ya, kita kan karena kita nggak mau repot kan, ya kita semuanya taruh di kantong plastik, keluar beres ya. Tapi kalau misalnya bisa dipilah, nah itu banyak yang bisa dilakukan di situ. Saya takutnya Pak Dokter, sosialisasi untuk itu tidak ada pula dari RT, kurang. RW, lurah, sama camat ya kan. Harusnya fungsi yang terdepan ini kan camat, lurah, RT, RW ini ya kan. Selalulah. Ya, konsep-konsep pengelolaan sampah itu kan sudah banyak ya, sudah bagus ya. Saya kira ya kita semua sudah tahu juga ya. Cuma kan memang kalau untuk ke masyarakat itu mesti telaten kita. Mesti cerewet, diulang-ulangi. Kalau di Surabaya itu sekali lagi Surabaya itu mereka punya kader lingkungan namanya.
Nah, jadi kader lingkungan tuh yang mengurusi sampah, Pak. Ini nanti taruh di sini ya Pak, sampahnya, kertasnya dipisah ya Pak, jangan dicampur ya. Kalau yang busuk-busuk nanti taruh di sini, biar kami yang ngangkatin atau bagaimana ya. Kan bayar retribusi. Udah diangkat, mereka dapat duit, habis itu mereka olah, mereka dapat duit lagi dari tabungan sampah mereka kan. Dan wali kotanya juga cerewet gitu. Nah, jadi pemimpin ini mesti cerewet juga Pak ya kan. Jangan main suruh-suruh anak buah aja ya begitu ya kan. Ya kelebihan di Surabaya seperti itu ya. Seperti itu. Sudah tuh ini Pak. Ya Bapak kan lama ya mengajar tentang ya tata kota ya, lingkungan apa gitu. Ya secara keilmuan juga lah, kalau Bapak lihat ini ya sistem inilah ya kan. Ya kita Pekanbaru ini sudah tepatkah ya? Kalau kontrak-kontrak begini kan sudah modern ya kan? Atau melihat ya sistem Bu Risma lah, setengah ada diurus oleh pemerintahan ya kan? Istilahnya tenaganya sama angkutannya, selebihnya swasta. Ya kan? Saya kira ada kelebihan kekurangan ya masing-masing sistemnya. Kalau dikontrakkan ini bagusnya. Ya, pemerintah tidak terlalu repot, ya. Tetapi kerugiannya, ya, itu pengawasannya harus bagus, pengawasan kontraktornya, klausulnya itu, itemnya itu harus detail, ya. Kemudian ini harus diawasi, ya, harus diawasi. Kalau tidak diawasi atau pitching mata, ya, lah itu repot nanti, ya. Nah, kerugiannya, ya tadi, ya kita nggak bisa sewaktu-waktu minta, itu ada sampah cepat dibereskan. Kalau misalnya Pak Camat yang ngelola sampah di pemukiman kan, kita kalau pemerintah kota atau Pak Wali atau siapa dan kebersihan bisa ngotak. Itu dia langsung. Tapi kalau perusahaan kan dia lihat kontraknya. Aman tuh Pak, ini kita masih mengejar tonasenya masih masuk. Nggak melanggar nih kan. Dia kan item kontraknya saja. Nah, sekarang apakah itu bisa Camat juga tidak bisa langsung ya kan? Tidak bisa. Ya kan? Nah, sekarang apakah itu dimasukkan di item kontraknya atau tidak? Kalau mau ya harus detail. Kita maunya apa sih dari pengelolaan sampah ini? Mau bersihnya, mau rapinya, atau hanya sampahnya yang diangkut? Kalau cuma tonasenya saja, nah kayak sekarang ini. Nah, jadi tidak tanggung jawab lagi itu sampah berserak-serak seperti apa. Kemudian catatan lagi ya, kalau untuk Pekanbaru kita lihat, itu TPS kita, TPS itu kan tempat ngumpul sampah sementara tuh, ya. Itu tidak layak. Kita lihat sampah di Pekanbaru kan onggok-onggok, sudut sana onggok. Ya memang masyarakat disuruh buang misalnya malam hari, ya nanti subuh-subuh diangkut sama petugas. Ya tapi kan petugas itu tidak bisa dia langsung jam 6 itu langsung bersih, nggak bisa. Ya jam 9 mungkin di daerah perumahan mungkin TPS pun tidak ada mungkin ya. Nggak ada. Jadi lihat orang kan mau buang harusnya ini tanggung jawab pemerintah juga menegur perumahan itu ya kan harus bikin. Kalau developer mau bikin ya bikin ada TPS-nya. Jadi kontainernya itu, kontainer itu harus tersedia dong. Tinggal angkat. Kalau nggak nanti kan masyarakat dia di tempatnya nggak boleh. Kalau sekarang kan kalau di kota kita kan nggak boleh bakar sampah, apalagi kalau sudah musim masak kan. Nggak boleh bakar sampah kita kan. Ada denda nampaknya, ada perdanya tuh Nah kalau kita bakar sampah, ya nanti ditegur. Nah terus sampah kita mau dibuang kemana? Mau di tanah kosong udah tidak ada lagi, jadi harusnya pergi jauh-jauh. Di Undri itu sering juga tuh jadi tempat buang sampah warga karena kita punya tempat sampah. Saya baru baca Detikcom Pak, pagi ini Detikcom saya baca di samping rumah gubernur sampah sekarang. Ya enggak ada mungkin masyarakat tempat sampah lagi situ dibuangnya. Kan? Jadi kontainer bin itu tempat sampah itu mau yang portable mau yang apa yang bisa diangkut sama Amrol itu, ya itu mesti disediakan. Nah itu Pekanbaru sangat kurang ya. Minim sekali. Mungkin masih zaman sisa Pak Herman dulu mungkin. Ya kan? Zaman sekarang nggak ada penambahan kali. Jadi padahal penduduk rumah bertambah terus. Iya. Memang nanti kalau misalnya dibilang alasannya, ya Pak kami udah taruh di sana, masyarakat nggak peduli dia Pak, buangnya di luar juga. Lah sedangkan kita taruh aja dibuangnya di luar, apalagi tidak kita taruhkan di situ malah berserak-serak. Dia datang lempar aja kan. Ya memang proses pendidikan saya kira ya, pendidikan. Tapi lebih daripada itu semua, kalau pemerintah menurut saya itu fasilitas itu harus disediakan dulu. Fasilitas disediakan, baru kita tunjukkan sosialisasi. Di sini tempat membuang sampah, sampahnya tuh ditaruh di dalam kontainer ini, dalam bak ini. Nah, gitu. Tapi kalau tidak ada, ya, kalau coba apa yang dekat aja di Malaysia, ya, atau di Singapura di kota, itu tiap kita jalan 50 meter kita mesti jumpa tempat sampah kan.
Tadi kalau kita nggak boleh buang sampah nih, oke, sampahnya kita taruhkan di kantong kita. Bahkan tapi terpisah lagi sana ya, ada untuk sampah apa. Tapi kan kita setelah jalan 50 meter kita jumpa tempat sampah. Nah ini sekarang, oke, kita nggak buang sampah, kita taruhkan di kantong kita. Tapi kita mau jalan 1 kilo dulu baru jumpa tempat sampah. Bukan, Mbak, saya ingat ya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Saya nggak tahu nih, proyek Pemprov apa proyek wali kota ya kan. Ada di pinggir jalan Sudirman itu, wah. Pemprov kayak. Pemprov tuh ya. Ada tempat ini, 3 bulan kemudian hancur semua, Pak. Tadi tendangin orang gitu. Yang ukir-ukir itu. Ya, ada untuk apa katanya apa? Ada untuk plastik, ada organik, anorganik, ya. Jadi pada dasarnya kalau ya saya melihat secara akademisi sebenarnya semua sistem itu baik ya. Kalau misalnya sistem kontrak itu kalau detail harus pengawasan, sudah tuh tadilah ada penyuluhan kepada masyarakat, sudah tuh TPS itu bagus ya kan, dan kontrak itu harus detail ya, harus detail dan sesuai dengan target kita. Target kita mau apa? Tapi kalau kita tidak sanggup kayak gitu, ambil aja sistem Bu Risma sendiri, ya. kita kelola sendiri, setengah-setengah ya kan. Yang sudah jelas itemnya itu saja yang dikontrakkan, pengelolaan sampah di sana. Kita masukkan sampah, misalnya Pekanbaru ini 700 ton. Nah, kami mau sampah ini diolah, targetnya sekian, yang jadi kompos sekian, yang diolah sekian, yang ditimbun sekian. Nah, silakan olah. Nah, itu lebih mudah mengukurnya. Tapi kalau yang sampah ini, yang ini pemukiman ini, saya kalau dikontrakkan itu pusing juga itu, menjemput sampahnya itu. Tapi kalau tidak mampu kita sistem modern tadi, tidak mampu kita setelah detail membuat perjanjian. Sistem Bu Risma juga setengah-setengah tidak mampu, jangan malu lagi balik ke zaman Pak Herman itu ya kan. Diserahkan aja kepada dinas-dinas tadi kan. Berkebersihan pasar, dinas pasar. Dan itu kan sudah terbukti bisa jalan. Bisa jalan kan. Kecuali kalau bisa lebih efisien lagi. Bisa dihitung nanti. Dulu biayanya berapa? Dulu penduduk sekian, biayanya sekian. Sekarang penduduk Pekanbaru 1,1 juta, kita biayanya segini, lebih murah. Nah, kalau lebih murah, oke. Ada ilmu ngitungnya tuh ya? Oh ya bisa dong. Kan dulu kan ada catatannya dulu. Bukan ada catatannya dulu penduduk Pekanbaru sama Pak Herman misalnya 800.000. Sekarang 1,5 juta lah enggak? Sekarang ya 1,1. 2 lah, 1,1. Ya 1,1 juta. Pekanbaru. Nah, kan dikalikan aja rasionya. Berapa per penduduknya anggaran yang kita keluarkan. Nah, bisa dibandingkan. Oh, sekarang ternyata lebih efisien kita dengan kontra ini. Silakan dengan kontra, lebih murah. Tapi apakah memang bisa bersih juga? Nah, kalau misalnya jauh lebih mahal lah, tuh kita harus introspeksi mana yang lebih menguntungkan. Kalau lebih mahal sedikit tapi lebih bersih, saya silakan. Tapi kalau sudahlah mahal tapi bersihnya pun tidak atau jadi masalah, nah itu tuh kan harus ada evaluasi. Ini sudah berapa tahun nih, ya kan? Yang udah jalan 3 tahun. Dan mohon maaf aja lah, secara politik juga kemarin ya Pak Pir ikut pilkada kan. Pas musim hujan, banjir Pekanbaru ya kan, sampah berserak, listrik mati-mati. Menurunkan suara dia juga ya kan, ini secara politik loh kita lihat. Kan pas tuh, kemarin pas Pilgubri kan. Habis dibantai orang di media-media kan, sampah apa. Jadi, kita juga yang rugi rasanya ya kan. Kita berharap ya kan, ini masalah sampah ini terakhir kali lah. Ya kan, ada persoalan kayak gini. Kita berharap ke depan, Pak Pir ini kan 2 tahun lagi. Kalau bisa tidak ada sampai di akhir masa jabatan tuh masalah sampah itu sudah clear, sudah bagus. Jangan setiap tahun begini lagi. Padahal tahun sebelumnya begitu-begitu juga. Kita berharap sebagai masyarakat ya kan. Dan saya yakinlah Pak Pir sanggup lah untuk itu ya kan. Apalagi beliau bekas kepala dinas PU. Ya orang teknik lagi ya kan. Sudah itu ya kita harapkan. Banyak juga masyarakat, ya WA kita lah dari tim Cakaplah ini. Minta maaf lah, akuilah ya kan. Kalau memang ada kekurangan jangan gengsi gitu ya. Kami salah. Kami minta maaf dan akan kami evaluasi, akan kami benahi. Sudah tuh lagi Pak Iksan ya kan. Ini sebelum kita break ini. Sampah ini kan banyak dampaknya. Penyakit ya kan. Sudah tuh menutup got-got, hujan masuk. Bukan membuat banjir, menyumbat got kan bikin banjir. Nah ini tapi tunggulah dulu, kita masuk periode kedua lah ya, masalah banjir di Pekanbaru ya. Baik pemirsa, kita break sebentar dan tetap di Cakap Lepas.
tetap dicakap lepas. Pak Iksan, kita kan sudah beberapa tahun lah kita ya. Mungkin selama kepemimpinan setelah Pak Herman ini jarang lah kita dengar kita mendapatkan adipura ya kan. Dan ada yang saya dengar juga beda katanya. Cara penilaian adipura zaman Pak Herman dengan zaman sekarang. Zaman Pak Herman itu mungkin terbatas penilaiannya. Zaman sekarang ini katanya semua. Pasar, udah tuh lingkungan ya kan. Jadi memang agak berat sekarang ini untuk mendapatkan piala adipura ini. Sudah tuh kalau kita nengok juga visi Pak Pir ini kan bagus nih. Smart City Madani ya. Nah, kira-kira gimana pandangan Pak Iksan? Ya kan? Ya tentang inilah ya, tentang adipura ya kan. Tapi daerah lain dapat juga ya. Walaupun ketat bisa dapat ya. Kita hanya tinggal melanjutkan pun tidak bisa nih. Gimana gitu? Dia dihubungkan dengan visi tadi. Iyalah, ya. Jadi adipura itu kan sebetulnya bisa menjadi salah satu barometer pengelolaan kota yang baik. Ya. Jadi adipura itu kan gabungan dari aspek-aspek lingkungan dari pengelolaan sebuah kota. Ya. Salah satunya pengelolaan persampahan. Ya. Dan di adipura itu kan itemnya banyak, ya. Penghijauan, ya. Kemudian pengelolaan sampah, ya. Pengangkutan, ya. Kemudian keterlibatan masyarakat. Ya, saya pernah mengikuti dulu item-itemnya adipura itu. Zaman Pak Herman. Zaman Pak Herman. Ya. Ya. Itu kan memang kawasan itu dipilih. Oh, dipilih. Dipilih memang, ya. Jadi jalan ini yang akan dinilai. Mungkin Sudirman aja sama Gajah Mada. Dan mereka kasih tahu. Ya. Kami akan menilai jalan ini. Ya, bersihkanlah tuh gitu ya. Kemudian kami akan menilai pasar ini. Ya. Kami akan menilai perumahan ini. Ya. Kami akan menilai TPA. Ya. Nah, mereka bergelombang. Ya, jadi misalnya bulan berapa gitu ya. Pertama. Ya. Dinilai. Ya. kasih tahu nilai Anda segini. Kalau mau capai adipura, Anda harus meningkatkan sampai sekian. Item yang kurang, yang rendah ini dikasih tahu. Nah, itu daerah-daerah berlomba itu. Ya, memperbaiki. Bersihkan lah ya. Ya. Nah, jadi memang adipura ini kan tujuan untuk memotivasi supaya daerah-daerah ini bisa mengelola kotanya dengan baik. Masyarakatnya termotivasi, pemerintahnya juga. Ya, makanya kota-kota yang serius, kota-kota yang memang mau mengejar itu, ya dikasih kemudahan. Dan itu kan dia bukan juara 1, 2, 3. Dia kalau lewat passing grade-nya dapat. Adipura, ya. Nggak ada 1, 2, 3, nggak ada. Asal lewat passing grade, jadi bisa saja dapat 100 adipura bisa. Nggak harus 5 yang dapat adipura kota-kota itu menurut standar besar kotanya. Ya. Nah, cuma kalau yang sekarang ini saya pun tidak tahu ya seperti apa syarat-syarat seperti itu. Nggak pernah dapat lagi kita. Ya, tapi menurut saya kan Pekanbaru kan sebetulnya sudah punya modal. Nah, dulu kan sudah bisa meraih, kemudian sudah punya nama besar, tugunya pun ada ya. Saya kira melanjutkan ini sebetulnya ya bisa lebih baik lah mestinya. Udah mau hilang pula tugunya sekarang. Dapat diambil kuningannya. terus. Jadi itu. Nah, kalau dengan Smart City, ya, jadi saya kira ya, kita apresiasi juga Pak Wali dengan konsep Smart City. Visinya ini. Bagus lah nih ya. Dengan Smart City, ya kan ada 6 pilar ya. Ya. Salah satu pilarnya itu kalau kaitan dengan persampahan kita itu smart environment. Lingkungannya dikelola dengan smart. Ya. Jadi artinya memang lingkungan ini merupakan bagian daripada aspek kota ya yang memang menunjang kehidupan kota. Ya, sehingga harus dikelola dengan smart. Nah, aspeknya itu kan persampahan. Ya, persampahannya bagaimana pengelolaan yang smart. Nah, tadi ya yang kita bahas tadi ya, Bu Risma itu salah satu yang smart tuh. Jadi yang dari jadi masalah bisa menghasilkan listrik. Dari yang bermasalah bisa menghasilkan duit di tingkat bank sampah RT-nya. Yang bermasalah ya itu bisa mempekerjakan orang ya yang banyak. Ya, itu yang smart city. Nah, itu yang smart kan. Kemudian dia juga ada sistem pelaporan. Misalnya ada sampah numpuk, ya, warga SMS atau warga WA, ya, sampai langsung, ya. Jadi tidak perlu repot-repot menyampaikan ada memo, ada apa teguran dari atasannya, dia langsung pantau di grup. Ya. Sampai. Kalau Bu Risma dia pakai radio, ya, langsung
PKHT. Sampaikan. Ya itu kan artinya pengelolaan yang bisa cepat ya. Saya kira smart environment seperti itu, pengelolaan lingkungan Sebenarnya kota ini. visi kita udah begitu. Sudah, saya kira udah sana. Saya kira Pekanbaru sudah punya apa ya? Visi bagus lah ya. Sudah bagus ya. Tinggal ya bagaimana implementasinya, keseriusan ya. Kemudian saya kira evaluasi lah ya. Seperti apa? Bahkan semangatnya sudah bagus. Ya, bahkan kami kemarin juga ya kami sempat wawancara Pak Gubernur Pak Wali Kota akhir tahun. Ya, dia pernah studi banding lah katanya ke Jepang. Di Jepang Pak Jul katanya seminggu tuh cuman 2 kali truk sampah ngambil, tapi bersih katanya. Kalau di Amerika, di Pekanbaru Pak, di Pekanbaru katanya 1 hari 3 kali truk sampah, tapi masih kotor dia. Kalau di Amerika, Bapak, daerahnya beda. Kalau di Amerika, Bapak kan pernah kuliah di sana tuh, S1, S3, S2, S3 kan di Amerika. Itu kalau yang di rumah yang di tepi jalan, itu saya ada Islamic Center ya. Islamic Center termasuk juga salah satu rumah di situ. Ya, saya mengelola Islamic Center di sana. Itu sampah itu diangkat sekali seminggu. Saya ingat tiap hari Rabu. Ya. Tapi bersih? Ya. Jadi dia ngangkatnya hari Rabu antara jam 8 pagi sampai jam 12. Ya. Nah, jadi masing-masing rumah itu yang di pinggir jalan itu dia punya tempat sampah yang warna hitam itu. Kita biasa di hotel-hotel atau di rumah makan yang besar tuh setinggi ini yang ada roda warna hitam itu. Ya, kalau kita bilang bin tuh, kontainer bin ya, tempat sampah ada tutupnya. Jadi kita naruh sampah kita selama 1 minggu di situ, tapi kita taruh di kantong plastik besar itu, diikat, masukkan sana. Jadi sampahnya nggak leleran gitu. Kemudian ditutup. Nah, hari Rabu pagi jam 6 atau jam 7 kita seret tuh keluar tepi jalan. Kalau lupa kita minggu depan kalau lupa ya 2 minggu lagi baru diangkat kan. Tapi bersih ya. Bersih ya. Tapi kenapa bisa begitu? Karena ada kesepakatan. Masyarakat tahu. Rabu pagi harus ini. Kalau sampahnya leleran, ditegur. Ini Anda tidak membuang sampah seperti yang sudah ditetapkan. Ditegur, kasih teguran. Ya, sampahnya bersera atau isi dalamnya. Kalau isi dalamnya oli nggak boleh juga. Oli atau barang berbahaya, oli ada tempatnya khusus dan itu dikasih tahu. Ya, ini tempat buang oli di sini. Barang-barang yang berbahaya, baterai segala macam nggak boleh. Refrigerator kalau ada apanya? Pendingin itu nggak boleh dibuangkan ke tempat sampah. Nah, jadi artinya ada kesepakatan, ada sosialisasi, konsisten. Itu lebih smart lagi ya. Nah, itu yang heran kita kan, Pak. Ya, tapi pembiasaan saya kira masyarakat kita bisa. Bisa. Tapi kan ini kuncinya pemerintah semua nih ya kan. Nah, kan aneh gitu. Di Amerika 1 minggu 1 kali ngangkat sampah bersih. Di Jepang seminggu 2 kali ngangkat sampah bersih. Di Pekanbaru 1 hari 3 kali ngangkat sampah begini adanya ya kan. Sudahlah, kita masalah sampah kita tinggalkan lah ya kan. Mudah-mudahan Pak Wali bekerja keras 2 hari 3 hari ini sampah sudah bersih. Saya yakin sampah bisa. Ya sampah sudah bisa bersih, kontraknya sudah selesai sampai akhir masa jabatan beliau ya kan. Saya yakin bisa. Ya, kita doakan Pak Wali dan timnya sukses untuk sampah sekali ini. Jangan ada yang demo lagi lah orang. Nah, gini.